Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah. Anak-anak Bu Guru, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk anak-anakku kelas 2. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang KD 3.8, memahami sikap kerjasama dan tolong menolong. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Ya, baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Semuanya dalam keadaan sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak masuk kepada perilaku tolong menolong. Tolong menolong merupakan perilaku yang dilakukan oleh sesama manusia, bahwa kita manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa manusia itu membutuhkan bantuan pertolongan orang lain, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Di dalam bahasa lain dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri di atas dunia ini. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, maka kita tidak mungkin bisa hidup sendiri di atas dunia ini, karena kita butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu, karena kita hidup saling membutuhkan, si kaya butuh yang miskin butuh yang kaya. Penjual butuh pembeli, pembeli butuh penjual. Ibu guru butuh kalian, kalian butuh ibu guru. Jadi kita saling membutuhkan. Itulah yang disebut dengan human relation, artinya bahwa makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, hubungan sesama manusia harus kita jaga. Salah satunya yaitu dengan cara tolong menolong. Pertanyaannya sekarang, apa itu tolong menolong? Sikap tolong menolong itu adalah sikap meringankan beban sesama, meringankan beban orang lain, membantu meringankan beban orang lain. Itulah yang dimaksud dengan sikap tolong menolong. Anak-anak, manfaat dari tolong menolong adalah bahwa pekerjaan yang berat akan dirasa ringan, akan dirasa gampang oleh seseorang yang menanggung beban yang berat. Oleh karena itu di dalam agama Islam kita disuruh untuk ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Apa contohnya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa? Misalnya anak-anak Bu Guru punya teman, dia di sekolah itu tidak punya alat tulis, ya mau menulis tahu-tahu dia nggak bawa alat tulis. Maka kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, kita itu menolong teman kita tadi. Dengan cara apa? Ya mungkin kita bawa alat tulis kita 2 atau lebih, maka kita pinjemin. Kalau bisa kita kasih ke orang itu. Itu namanya kita menolong. Misalnya lagi kita lihat ada pengemis di depan sekolah kita lihat ada pengemis minta-minta, mungkin dia sudah 2 hari tidak makan. Nah, kita yang punya makanan, kita yang punya uang, kita bagi pengemis tadi. Nah, itu caranya kita di dalam tolong menolong. Bisa juga di rumah, anak-anak Bu Guru menolong orang tua, meringankan pekerjaan orang tua, menolong kakak, menolong adik. Itulah hidup tolong menolong yang diperintah di dalam agama Islam. Nah, kita juga dilarang. Ada larangan untuk tolong menolong.
Di dalam hal apa? Kok tolong menolong dilarang sih? Iya, karena tolong menolong itu di dalam hal yang tidak baik. Apa misalnya? Misalnya teman kita lagi ulangan. Dia tidak tahu apa jawabannya. Kita tahu nih jawabannya apa. Terus kita kasih tahu deh teman kita itu. Tahu nggak? Nomor 2 jawabannya kan A. Nomor 2 kan jawabannya ini. Kita kasih tahu teman kita. Itu boleh nggak ya? Tidak boleh, karena kita mengajarkan teman kita itu untuk malas belajar. Artinya kita tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Itu dilarang dalam agama. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa. Dan jangan juga tolong menolong dalam permusuhan. Apa misalnya teman kita Andi berantem dengan Budi. Terus kita membela Andi, kita bantuin Andi, kita tonjokin bareng-bareng itu si Budi. Itu nggak boleh. Ya, jadi itu namanya berantem rame-rame, atau yang disebut orang sekarang itu tawuran. Itu tidak boleh. Ya, haruslah kita itu ketika kita melihat teman kita berantem satu dengan yang lainnya, maka kita datang bukan menolong mereka, tapi kita datang untuk memisahkan mereka. Itu artinya kita sudah tolong menolong dalam hal kebaikan, dan kita meninggalkan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Anak-anak, caranya kita menolong orang semampunya kita. Ya, bagaimana caranya kita menolong dalam kebaikan semampunya kita? Kita tolong orang lain untuk meringankan. Karena apa? Satu saat kita juga butuh pertolongan orang. Ketika orang minta tolong dengan kita nggak mau nolongin, sewaktu-waktu kita butuh pertolongan dia, bisa saja dia tidak mau nolongin kita. Oleh karena itu, semampunya kita menolong orang lain. Ya, itu. Kemudian apa sih manfaatnya tolong menolong itu? Nah, manfaat tolong menolong itu akan menjadikan kita itu sebagai makhluk sosial yang mampu bekerja sama menolong orang lain. Sehingga ketika orang lain mampu kita tolong, kita mampu meringankan bebannya. Tentunya orang itu akan senang kan jika dia ditolong, maka dia akan senang berteman dengan kita. Maka salah satu manfaat kita tolong menolong, orang akan senang berteman dengan kita. Kemudian yang kedua manfaatnya, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan apabila kita hidup saling tolong menolong. Ketika kita sudah hidup saling tolong menolong, maka muncul yang namanya persatuan dan kesatuan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita akan tambah meluas jika kita mau dan mampu menolong orang lain. Jadi bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Itu diantara manfaat dari tolong menolong. Meringankan beban orang lain akan menyenangi kita akan menambah saudara, menambah teman, sehingga terbinalah yang namanya persaudaraan, kerukunan antar sesama orang Islam. Begitu juga dengan orang yang di luar agama Islam. Kemudian, apa akibat kalau kita tidak tolong menolong? Nah, akibat kalau kita tidak mau menolong, yang pertama tentunya orang lain dalam keadaan susah. Bisa juga sewaktu-waktu kita tidak ditolong oleh orang, maka kita sendiri yang akan repot karena kita tidak pernah menolong orang lain. Ketika kita dalam keadaan kesusahan, orang juga tidak mau menolong kita. Akhirnya akibatnya apa? Hilang yang namanya persatuan, hilang yang namanya kerukunan. Nah, ukhuwah Islamiyah tidak akan terbina kalau kita itu tidak tolong menolong, hidup sendiri-sendiri. Nanti giliran kita meninggal, tidak ada yang mau nolongin kita. Anak-anak Bu Guru nggak mau kan? Emang bisa
jenazah kita ketika kita sudah meninggal kan dimandikan tuh, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Emang kita bisa sendiri? Nggak bisa kan? Kita pasti butuh bantuan orang lain. Nah, apa jadinya kalau semasa hidupnya kita tidak mau menolong orang, tentunya orang tidak juga mau menolong kita. Ingat, kita ini tidak akan hidup selama-lamanya. Kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Jenazah kita nanti akan dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Siapa yang akan mengerjakan itu? Ya orang lain. Maka jagalah hubungan baik dengan orang lain. Baik anak-anak, barangkali itu yang bisa Bu Guru sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak Bu Guru kita semua mampu menjadi orang yang hidup tolong menolong. Tolong menolong dengan saudara, tolong menolong dengan di dalam lingkungan keluarga, tolong menolong di tengah-tengah masyarakat, tolong menolong di sekolah, ya, di lingkungan masyarakat. Misalnya kalau kalian lihat ada kita memasak makanan, tetangga kita mungkin saja dia belum makan, kita bagi. Kata Rasulullah, idza tobakhta, apabila kalian memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya lalu bagikan kepada tetangga. Siapa tahu tetangga kita belum dalam keadaan lapar, belum makan, kita berbagi kepada mereka. Ya, itulah anak-anak Bu Guru pelajaran yang dapat kita ambil hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ringan tangannya untuk menolong sesama manusia, meringankan beban saudara-saudara kita yang lain. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.